Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-asatizah al-kiram, jamaah yang kami hormati rahimakumullah. Mari kita meneruskan ta'lim kita Matnul Arba'in An-Nawawiyah Al-Hadis Ar-Rabi' wa Thalathun, hadis nomor 34. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasul, kata beliau, kata Abi Sa'id Al-Khudri, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yaqulu man ra'a minkum munkaran. Man ra'a, siapa yang melihat, minkum, dari kalian, munkaran, sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka robahlah kemungkaran itu, biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati', apabila dia tidak mampu merubah dengan tangannya, fa bilisanihi, maka robahlah kemungkaran itu, hilangkan kemungkaran itu, bilisanihi, dengan lisannya. Fa illam yastati', apabila dia tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan lisannya, fa biqalbihi, maka robahlah kemungkaran itu dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Laqad bayyanal hadisu anna inkaral munkari ala maratiba salasin, at-taghyiru bil yadi, wat-taghyiru bil lisani, wat-taghyiru bil qalbi. Sesungguhnya hadis ini menjelaskan bahwa merubah kemungkaran itu, menghilangkan kemungkaran itu dengan 3 langkah. Apabila kita melihat kemungkaran, maka hendaklah kita rubah kemungkaran itu. Ada 3 langkah, ada 3 tingkatan di dalam merubah, menghilangkan kemungkaran. Yang pertama, merubah dengan tangan. Falyughayyirhu biyadihi, merubah kemungkaran itu, menghilangkan kemungkaran itu dengan tangan. Bilyadi, apa maksudnya? Dengan sultan, dengan kekuasaan. Fa illam yastati', yang kedua, kalau tidak bisa dengan kekuasaan, maka tingkatan yang berikutnya yaitu dengan lisan, dengan ucapan, dengan lisan, dengan nasihat. Dan yang ketiga, wat-taghyir bil qalbi, merubah kemungkaran itu dengan hati. Jadi ada 3 maratib, 3 tingkatan di dalam merubah kemungkaran. Apabila kita lihat kemungkaran, maka kita mesti merubah kemungkaran itu. Ada 3 tingkatan. Yang pertama dengan tangan, artinya dengan kekuasaan. Kalau kita tidak bisa dengan kekuasaan, kita rubah kemungkaran itu dengan lisan, yaitu dengan nasihat. Kalau kita
tidak bisa merubah kemungkaran itu dengan nasihat, dengan hati. Artinya apa? Hati kita enggak setuju dengan kemungkaran itu. Tapi itu kata Nabi, ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Apa itu munkar? Man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran. Berarti ada kewajiban kita untuk melihat, apabila melihat kemungkaran, siapapun dari kita umat Islam, karena man ra'a, siapa yang melihat itu berarti lil umum, siapa saja dari kita yang melihat kemungkaran. Apalagi kemungkaran itu nyata di depan mata kita, kita nggak boleh diam. Karena kalau kita diam dengan kemungkaran, apalagi itu ada di hadapan kita, kita melihat kemungkaran itu, berarti kita ridho, setuju dengan kemungkaran. Maka kita mesti robah. Jangan diam saja, kita harus robah. Apa itu kemungkaran? Al-munkaru huwa ma ankarahu as-syar'u wa ma harramallahu azza wa jalla wa rasuluhu. Segala yang diharamkan oleh syariat, oleh agama, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kemungkaran. Ya. Maka ada 3 maratib, 3 tingkatan dalam merubah kemungkaran itu. Yang pertama dengan tangan. Ini sultan, ya, penguasa, ya. Dia merubahnya dengan kekuasaan dia. Karena dia punya kekuasaan. Di kampung misalnya ada drug, ada judi, ada miras. Penguasa kampung, penguasa wilayah itu dengan kekuasaannya dia harus merubah kemungkaran itu. Tidak boleh diam. Kalau tidak bisa merubah dengan tangan, maka rubah dengan lisan. Yaitu dengan nasihat. Ya. Dinasehati, diajak kepada jalan kebenaran. Nah, kalau dengan lisan dia tidak bisa, maka yang ketiga dia rubah kemungkaran itu dengan hati. Hatinya enggak ridho, hatinya enggak setuju dengan kemungkaran itu. Berarti dia enggak suka kepada kemungkaran itu. Bahkan dia doakan, mudah-mudahan yang berbuat kemungkaran dapat hidayah. Tapi itu ad'aful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Nah, ini adalah 3 tingkatan di dalam merubah kemungkaran, di dalam menghilangkan kemungkaran apabila kita melihat kemungkaran itu. Di sini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang memberi kemudahan di dalam menjalankan kewajiban. Taisiru as-syar'i wa tashiluhu haitsu rattaba hadhil wajibat 'alal istita'ati. Syariat itu memberikan kemudahan, tidak menyulitkan, tidak memberatkan di luar kemampuan, di dalam merubah kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Ada orang yang mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaan, karena dia memiliki kekuasaan. Rubah dengan kekuasaan itu kemungkaran itu, nggak boleh diam. Kalau dia enggak, kekuasaan pun dia tidak punya, ingin merubah, menghilangkan kemungkaran itu dengan lisan, dengan nasihat yang baik. Dengan nasihat pun tidak bisa dia lakukan itu, ya.
Nah, maka hatinya itu tidak setuju, tidak ridho dengan kemungkaran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa, membebani seseorang taklif kecuali sesuai dengan kemampuan. Tidak ada kewajiban yang Allah bebankan kepada hambanya di luar kesanggupan seorang hamba. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Hadzal hadis hadisun azimun aidan fi bayani wujubi al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hadis ini juga menunjukkan di samping kita merubah kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita, hadis ini juga menunjukkan perintah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kepada ma'ruf, kepada kebaikan, dan mencegah daripada kemungkaran. Di mana al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu adalah dalam rangka himayah lid-din, untuk menjaga agama. Maka mesti ada muharabah lil batil, memerangi kebatilan, memerangi kemaksiatan. Tidak boleh kemaksiatan itu kita biarkan. Pembiaran terhadap kemaksiatan itu tidak dibenarkan. Jadi kalau di kampung kita nih misalnya, tapi naudzubillah, ada pesta miras misalnya, tapi naudzubillah terjadi. Kita lihat itu atau kita dengar di kampung kita ada pesta miras, drug dan lain sebagainya. Kita cuek, biarin aja. Itu tidak bisa sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, pembiaran itu tidak bisa. Mesti ada upaya untuk merubah itu. Nggak boleh cuek. Mesti ada kepedulian. Mesti ada upaya untuk merubah kemungkaran itu sesuai dengan kemampuan. Apakah dengan kekuasaan kalau kita bisa rubah itu, atau dengan nasihat, atau dengan hati. Hati kita tidak setuju, hati kita tidak ridho dengan kemungkaran. Sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk bisa merubah kemungkaran itu. Termasuk di dalamnya kepala rumah tangga. Keluarga misalnya melakukan kemaksiatan, nggak boleh ayah itu melakukan pembiaran terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarganya, anaknya misalnya. Anaknya nggak sholat, dibiarin aja, nggak boleh. Atau istrinya melakukan kemaksiatan, suami wajib menghilangkan kemaksiatan itu. Jadi ada kewajiban kita ini untuk merubah kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Hadis ini menunjukkan bahwa ada perintah untuk merubah kemungkaran yang kita lihat sesuai dengan kemampuan, apakah dengan kekuasaan atau dengan lisan nasihat, atau hati kita tidak setuju dengan kemungkaran itu. Tapi itu kata Nabi, tingkat yang ketiga termasuk ad'aful iman, selemah-lemahnya iman.
Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan apa? Wajibnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Perintah untuk menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Untuk apa itu? Di antaranya untuk himayah lid-din, untuk menjaga agama kita. Ya. Sehingga kemaksiatan, kemungkaran itu kita jauhkan, kita hilangkan, bahkan kita perangi kemaksiatan itu. Dan itu termasuk apabila kita lakukan itu, menyuruh kepada ma'ruf, merubah, mencegah daripada kemungkaran, itu termasuk kita adalah khairu ummah. Kita adalah umat yang terbaik, kata Allah dalam Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah khairu ummah, kata Allah. Kita ini khairu ummah, sebaik-baik umat. Kapan? Apabila kita al-amru bil ma'ruf, kita memerintahkan kebaikan. Dan yang kedua, an-nahyu 'anil munkar, dan kita mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita termasuk yang dikatakan oleh Allah khairu ummah, sebaik-baik umat. Tapi kalau kita tinggalkan itu, tidak mau al-amru bil ma'ruf, tidak mau mencegah kemungkaran, kita tidak masuk disebut khairu ummah. Maka disinilah kita mesti ada kepedulian. Apabila ada kemungkaran, katakanlah di kampung kita, kita rubah kemungkaran itu. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini mesti seimbang. Seperti sayap pesawat. Sayap pesawat itu, dia bisa terbang pesawat itu dengan baik karena dua sayapnya itu stabil. Kalau salah satu sayap pesawat itu katakanlah rusak, patah, maka pesawat itu tidak bisa terbang dengan baik. Begitu juga al-amru bil ma'ruf, kalau tidak ada an-nahyu 'anil munkar, maka tidak baik. Seperti pesawat, sayapnya itu mesti dua-duanya baik. Jadi ada al-amru bil ma'ruf juga, memerintahkan kepada ma'ruf, dan juga an-nahyu 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Ini seperti dua sayap pesawat. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan, ma'ruf, dan mencegah daripada kemungkaran. Cuma resikonya, jamaah rahimakumullah, kalau al-amru bil ma'ruf ini kita menyuruh kepada ma'ruf, enggak ada risiko. Mari melaksanakan sholat, mari melaksanakan puasa, kebaikan, enggak ada risiko rasanya itu. Tapi kalau an-nahyu 'anil munkar, pasti mendapati apa? Resiko. Tinggalkan miras. Orang yang memang kerjaannya miras merasa terusik, merasa tidak nyaman. Tinggalkan perzinahan. Orang yang memang sudah biasa dengan perzinahan, apalagi cari uangnya dengan perzinahan, itu terusik. Fakta berbicara ya di masyarakat kita, kalau al-amru bil ma'ruf itu umumnya tidak dapat perlawanan, tidak ada resiko. Tapi kalau an-nahyu 'anil munkar biasanya mendapatkan apa? Perzinahan, drug, miras. Dia sudah terbiasa, apalagi cari uangnya dengan miras. Cari uangnya dengan perzinahan. Maka dia merasa terusik.
tapi tetap harus berjalan. Al-amru bil ma'ruf dengan an-nahyu anil munkar itu. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang terjadi di masyarakat kita yang memang kalau al-amru bil ma'ruf itu bisa jadi tidak mendapati resiko. Tapi kalau an-nahyu anil munkar mendapati resiko. Mendapati apa? Perlawanan, penolakan. Disinilah tantangan dakwah, perjuangan dakwah di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbi. Siapa yang melihat kemungkaran jangan diamkan. Enggak boleh pembiaran terhadap kemungkaran itu, robah kemungkaran itu sesuai dengan kemampuan. Yang pertama biyadih dengan kekuasaan. Yang kedua dia nggak bisa dengan kekuasaan bilisan dengan nasihat. Yang ketiga dengan hati. Tidak ridho, tidak setuju dengan kemungkaran. Wa qad wa'ada Allah Subhanahu wa ta'ala ibadahu al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar birrahmah ala a'malihim at-taibah. Begitu mulianya orang yang memerintahkan ma'ruf dan begitu mulia juga orang yang mencegah daripada kemungkaran. Hilangkan kemungkaran itu sesuai dengan kemampuan. Kalau dia mampu dengan niat, dengan tangan, dengan kekuasaan. Kekuasaan dia nggak mampu dengan lisan, dengan nasihat. Nasihat juga tidak mampu, maka hati benci, hati tidak ridho, tidak setuju dengan kemungkaran. Bisa terkadang madarat itu menimbulkan bukan hanya pada pelakunya, tapi itu menimbulkan efek yang negatif terhadap masyarakat. Maka kita mesti merubah kemungkaran itu sesuai dengan kemampuan dan kita benci kemungkaran itu dan jangan sekali-kali kita benci kepada pelaku kemungkaran. Karena bisa jadi siapa yang tahu hati manusia? Mungkin suatu saat dia dapat hidayah. Nabi dalam sebuah riwayat ditimpuk, disambit oleh kaum apa itu yang menyambit Nabi? Waktu Nabi berdakwah di Taif, kaum Taif disambit oleh mereka. Nabi tidak hardik mereka, Nabi tidak caci mereka. Luar biasa. Apa kata Nabi? Allahumma hdih. Ya Allah beri hidayah, beri petunjuk kepada mereka. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita. Maka mudah-mudahan orang-orang yang belum terbuka hatinya, masih suka meninggalkan sholat, mudah-mudahan kita doakan dapat hidayah, amin. Yang mungkin melakukan kemaksiatan kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Dan kita yang berada dalam hidayah mudah-mudahan diistiqomahkan, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Jadi dalam hadis yang kita pelajari ini, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'abul iman. Ada dua hal yang pokok. Yang pertama, kita mesti merubah kemungkaran itu sesuai dengan kemampuan. Yang pertama dengan kekuasaan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak dengan hati. Yang kedua, kewajiban untuk al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu anil munkar, memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Oleh karena itulah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ini
tetap dilaksanakan dengan hikmah, ya, dengan ilmu, tidak boleh dengan kekerasan. Disinilah indahnya Islam, mengajarkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar tetap dengan koridor al-hikmah. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh anarkis, nggak boleh. Ya, luar biasa Islam mengajarkan itu. Ya, tetap dengan hikmah. Kalaupun ucapan, tetap ucapan yang santun. Tidak boleh menebar apa? Ujaran kebencian. Tidak boleh. Tetap harus mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Mengajak orang itu seperti itu. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu Allah itu dengan hikmah. Mengapa? Agar orang tidak lari daripada agama, agar orang tidak lari daripada kebaikan. Tetap di dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar bil hikmah wal ilmi la bil jahli wasiddah wal unfi. Tetap dengan hikmah, dengan ilmu, tidak boleh ada kebodohan, tidak boleh ada kekerasan, apalagi anarkis dan lain sebagainya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu bisa menjadi sabab apa? Keberuntungan, mendapatkan ridhonya Allah dan selamat dari azab yang pedih. Dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar menjadi sabab selamatnya masyarakat itu dari kehancuran. Ya. Yang bisa jadi dengan maksiat-maksiat itu Allah kirimkan apa? Bencana. Bisa jadi bencana yang ada itu karena kemaksiatan orang yang melakukan maksiat. Maka dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu selamatlah masyarakat. Selamatlah ya umat itu dari al-halak, ya, dari bencana, ya. Karena bisa jadi kemaksiatan itu mengundang azab murka Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita mesti peduli terhadap al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Maka selalu kita berdoa, mudah-mudahan kampung kita, ya, Allah jauhkan dari kemungkaran dan kemaksiatan. Amin. Enggak ada perjudian, ya, enggak ada miras, enggak ada drug. Anak-anak kita semuanya anak-anak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sababun li ziyadatil iman. Nah, yang terakhir. Dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar menjadi sabab meningkatnya iman. Li'annal iman minal umur allati tazidu wa tankusu. Karena iman itu adalah bisa meningkat dan bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. HP kita ini bisa lowbat, maka kalau lowbat diapakan? Dicas. Iman juga perlu dicas. Bagaimana mengecas iman? Yaitu bita'ah, dengan taat, dengan melakukan kebaikan. Maka di situ perlu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Iman itu bisa melemah, iman itu bisa berkurang dengan maksiat. Ya, maka disitulah perlunya apa? Fadilah, keutamaan daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Untuk apa? Agar iman kita terus, ya, meningkat, ya, agar iman kita itu tidak berkurang. Apalagi nauzubillah lentur-luntur hilang. Nauzubillah min dzalik. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah, iman itu berkurang. Ini kalau lagi ngaji begini perasaan iman kita meningkat nih.
Meningkat ini. Ya. Full. Full tank. Ya. Memang perlu seperti ini, iya kan? Begitu jamaah yang kami hormati, iman kita ini mesti dicas. Sebagaimana HP itu pun dicas, ya. Maka cara mengecas meningkatkan iman itu taat kepada Allah. Sebab iman itu meningkat dengan taat dan iman itu bisa berkurang dengan maksiat. Maka diperlukanlah dalam kehidupan kita ini, baik secara individu ataupun kehidupan masyarakat, mesti ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Meskipun nanti mendapatkan resiko, terutama an-nahyu anil munkar. Sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam dakwahnya teror fisik, mental, bahkan mau dibunuh itu luar biasa. Apa kata Nabi? Wallahi ya ammi, law wada'u samsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma fa'altuhu hatta yudhhirallahu aw ahlaka dunahu. Demi Allah, kata Nabi kepada pamannya, demi Allah wahai pamanku, seandainya orang-orang kafir Quraisy meletakkan matahari di kananku, bulan di tangan kiriku, memberikan harta, memberikan tahta, memberikan wanita, apa aja. Apa kata Nabi? Aku tidak akan tinggalkan perjuangan dakwah. Masya Allah. Sehingga Allah munculkan Islam dalam permukaan, atau aku gugur dalam perjuangan. Masya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.